Hasil pertandingan Premier League pertama, Manchester City justru berada di ambang kegagalan. Mereka sempat tertinggal, waktu terus berjalan, menit demi menit pun berlalu, sampai akhirnya ketika pertandingan memasuki 10 menit terakhir, Manchester City bangkit. Maguire mencetak gol penyamak kedudukan pada menit ke-84. Dan ketika semua orang mungkin sudah bersiap menerima hasil imbang, Josko Gvardiol pun mencetak gol kemenangan pada menit ke-91. VAR bahkan sempat membuat drama karena gol tersebut awalnya dinyatakan offside sebelum akhirnya disahkan. Manchester City pun menang dengan angka 2-1 atas Bournemouth di Etihad Stadium. Untuk Enzo Maresca, ini bukan sekedar 3 poin. Ini adalah awal dari era baru, era setelah Pep Guardiola. Dan yang paling menariknya, Maresca sendiri tidak mencoba menyembunyikan kenyataan bahwa Manchester City belum sempurna. Dia bahkan menyebutkan skuadnya masih dalam proses, masih mencari bentuk, masih mencari solusi, masih mencoba menemukan kombinasi terbaik. Tetapi cerita Manchester City tidak berhenti di pertandingan melawan Bournemouth. Karena di balik comeback dramatis tersebut, ada satu persoalan besar yang sedang coba diselesaikan oleh Maresca, yakni lini tengah. Kepergian Rodri pun meninggalkan ruang yang sangat besar, dan Manchester City pun tampaknya sudah menemukan jawabannya. Namanya adalah Ayoub Buadi. Gelandang muda asal Lille berusia 18 tahun itu pun dikabarkan akan bergabung dengan Manchester City dalam transfer fantastis yang bisa mencapai 100 juta euro. Jadi, apakah Manchester City sedang membangun kembali era baru? Apakah Maresca benar-benar bisa membawa City tetap berada di puncak setelah Guardiola? Dan apakah seorang pemain berusia 18 tahun layak dibayar hingga 100 juta euro untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Rodri? Inilah cerita lengkapnya. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First Reborn. Karena di sini kita akan terus membahas berita transfer terbaru, pertandingan, taktik, dan cerita menarik dari dunia sepak bola. Sekarang, kita mulai dari malam ketika era baru Manchester City hampir dimulai dengan kekalahan. Ada sesuatu yang sangat berbeda dari pertandingan pertama seorang pelatih baru. Setiap keputusan akan diperhatikan, setiap pergantian pemain akan dianalisis, setiap kesalahan akan dipertanyakan. Dan untuk Enzo Maresca, tekanan tersebut jauh lebih besar. Dia bukan sekedar pelatih baru, dia adalah orang yang datang setelah sebuah era yang sangat panjang. Pep Guardiola telah meninggalkan standar yang luar biasa tinggi di Manchester City. Karena itu, ketika Maresca berdiri di pinggir lapangan Etihad Stadium untuk pertandingan Premier League pertamanya, semua mata tertuju kepadanya. Dan pertandingan tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Manchester City memiliki peluang. Mereka pun mencoba mengontrol pertandingan. Namun Bournemouth mampu memberikan ancaman. Marcus Tavernier kemudian membawa tim tamu unggul pada menit ke-26. Menurut Sky Sport, Bournemouth tampil berani dan membuat City pun kesulitan menemukan ritme permainan mereka. Skor 0-1 bertahan sangat lama, dan semakin lama pertandingan berjalan, tekanan kepada Manchester City semakin besar. Manchester City belum memiliki keseimbangan yang sempurna. Ada pemain yang baru bergabung, ada pemain yang baru kembali dari Piala Dunia, ada pemain yang belum mencapai kondisi fisik terbaiknya, dan ada sistem baru yang masih harus dipahami. Itulah sebabnya kemenangan atas Bournemouth menjadi begitu penting, karena Manchester City bukan hanya mendapatkan 3 poin, mereka mendapatkan waktu dan mereka pun mendapatkan kepercayaan diri. Tetapi pertandingan masih berjalan menuju akhir. Di menit ke-80, City masih tertinggal. Kemudian datanglah momen yang mengubah semuanya. Menit ke-84, Ryan Cherki mengirim bola dari situasi bola mati. Maguire pun naik,
dan bek yang sebelumnya dimainkan sebagai gelandang itu pun justru menjadi penyelamat. Sundulannya membawa Manchester City menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah itu Manchester City pun terus menekan. Bournemouth mencoba mempertahankan hasil imbang. Namun pada menit ke-91, Josko Vardiol menerima bola dan melepaskan penyelesaian yang menggetarkan gawang Bournemouth. Awalnya, gol tersebut dianulir karena offside. Namun VAR melakukan pemeriksaan. Dan keputusan akhirnya berubah. Gol disahkan. Manchester City 2, Bournemouth 1. Menurut Sky Sport, Vardiol mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 tambahan waktu setelah VAR mengonfirmasi bahwa posisi offside tidak berlaku. Comeback pun selesai. Dan Enzo Maresca akhirnya mendapatkan kemenangan Premier League pertamanya sebagai manajer Manchester City. Manchester City baru saja memenangkan pertandingan pertamanya di era Enzo Maresca. Tetapi jika kita melihat bagaimana kemenangan itu terjadi, ada satu area yang langsung menarik perhatian, yakni lini tengah. Maresca bahkan harus melakukan eksperimen dengan Marc Guehi, dan itu pun bukan keputusan yang muncul tanpa alasan. Manchester City kehilangan salah satu figur paling penting di area tersebut, yakni Rodri. Selama bertahun-tahun, Rodri adalah menjadi pusat permainan City. Dia bukan hanya pemain yang merebut bola, dia adalah pemain yang mengatur tempo, menghubungkan lini belakang dengan lini depan, melindungi pertahanan, dan memberikan stabilitas ketika pemain lain bergerak ke depan. Karena itu, kehilangan Rodri menciptakan lubang yang sangat sulit untuk ditutup. Dan Manchester City tampaknya tidak ingin menambalnya dengan pemain biasa. Mereka pun memilih untuk melakukan investasi besar, sangat besar, seharga 100 juta euro. Targetnya adalah Ayoub Buadi. Lalu biaya awalnya pun diperkirakan 95 juta euro, sementara 5 juta euro sisanya berupa bonus atau add-ons. Jika angka tersebut benar-benar terrealisasi secara penuh, maka Buadi pun akan menjadi salah satu pembelian paling mahal dalam sejarah Manchester City. Dan yang membuat transfer ini semakin menarik, dia baru berusia 18 tahun. Dia bukan pemain berusia 28 ataupun 29 tahun yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi. Dia masih sangat muda. Namun justru disitulah Manchester City melihat sesuatu, sebuah potensi. Buadi sendiri bukan pemain yang tiba-tiba muncul pada musim ini. Dia pun sudah menunjukkan kualitas di Ligue 1 bersama Lille. Pada musim 2025-2026, dia pun mencatatkan 30 penampilan di Ligue 1 dan membantu Lille finish di posisi ketiga sehingga mendapatkan tiket menuju Liga Champions. Dan pengalaman internasionalnya juga mulai berkembang. Buadi melakukan debut bersama timnas Maroko pada bulan Mei dan kemudian tampil di Piala Dunia 2026. Dalam turnamen tersebut, dia menjadi starter dalam 5 dari 6 pertandingan Maroko ketika mereka melangkah hingga ke perempat final. Jadi City tidak membeli pemain yang sama sekali belum teruji. Dan kita pun akan melihat kembali angka 100 juta euro tersebut dan bertanya, apakah Manchester City ternyata membeli salah satu gelandang terbaik generasinya? Tetapi sebelum pertanyaan tersebut terjawab, ada satu hal yang harus dilakukan oleh Maresca, membangun tim baru. Karena Buadi hanyalah satu bagian dari puzzle, dan puzzle tersebut jauh lebih besar daripada satu posisi. Ada satu kalimat Enzo Maresca setelah kemenangan atas Bournemouth yang mungkin akan menjadi gambaran perjalanan Manchester City sepanjang musim ini. Mereka masih dalam proses. Kalimat tersebut terdengar sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang sangat besar. Karena Maresca sedang menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Dia harus membangun kembali Manchester City tanpa Pep Guardiola. Dan ketika seseorang menggantikan Guardiola, standarnya bukan sekedar menang. Standarnya adalah bagaimana cara menang untuk mendapatkan trofi. Manchester City ini selama bertahun-tahun dikenal memiliki struktur permainan yang sangat jelas.
Karena itu, Maresca sendiri membutuhkan struktur yang lebih stabil. Dan disinilah Ayo Body menjadi penting. Bayangkan jika Body masuk ke dalam skuad, seorang gelandang bertahan berusia 18 tahun, pemain yang sudah memiliki pengalaman di Liga Prancis, pemain yang baru saja merasakan Piala Dunia. Dia pemain yang tidak datang hanya jadi pemain pelapis, dia datang sebagai bagian dari rencana besar. Mungkin tidak langsung menjadi starter setiap pertandingan, tetapi secara bertahap, Maresca dapat memberinya menit bermain, memberinya sebuah pengalaman, dan mengajarinya sistem. Maresca tidak takut bereksperimen. Dia berani memainkan Guehi di lini tengah. Dia mencoba struktur berbeda. Dia mencari solusi. Dan bahkan ketika strategi tersebut belum sepenuhnya sempurna, dia tetap mendapatkan 3 poin. Mungkin itu adalah bab pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah era baru, sebuah tim baru, dan mungkin sebuah Manchester City yang suatu hari nanti akan kembali mendominasi Premier League dengan wajah yang berbeda. Enzo Maresca sudah mendapatkan 3 poin pertamanya, dan sekarang pekerjaan sebenarnya baru akan segera dimulai. Dan itulah awal dari era baru Manchester City. Comeback dramatis atas Bournemouth menjadi modal penting bagi Enzo Maresca. Sementara kedatangan Ayo Body dengan nilai transfer yang bisa mencapai 100 juta euro menunjukkan bahwa City benar-benar serius membangun generasi berikutnya. Namun, apakah Maresca mampu menjaga Manchester City tetap berada di level tertinggi? Dan apakah Body bisa menjadi penerus yang tepat di lini tengah? Jawabannya akan kita lihat dalam perjalanan musim ini. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe ke Soccerverse Reborn, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita transfer, pertandingan, dan cerita terbaru dari dunia sepak bola. Saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya yang hanya ada di Soccerverse Reborn.